Posisi yang merem, tapi saya juga belum melek, itu belum melihat ke samping gitu. Pas lagi saya ngeraba-raba itu masih kain semua, sehingga saya jadi penasaran, sehingga cerita saya melihat itu Masya Allah. Dan ini pertama kali saya mengalami penampakan yang memang real saya rasakan di saat itu. Jadi pas lagi saya melihat itu sosok pocong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Dijavu semua. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Gusti Allah yang masih memberikan kita nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua masih bisa mengetengahkan kisah-kisah misteri yang menegangkan, yang irasional, yang mungkin tidak bisa dinalar oleh akal kita, namun menjadi pengalaman dari sahabat-sahabat kita semua. Dan pada kesempatan kali ini hadir bersama kita narasumber kita yang akan mengetengahkan pengalaman spiritualnya atau pengalaman mistisnya, yakni saya manggil beliau nih Bang Ilham. Assalamualaikum Bang Ilham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bang Ilham? Alhamdulillah sehat Kang. Baik Bang Ilham, terima kasih banyak malam hari ini berkenan membersamai kami dan juga sahabat-sahabat Dijavu yang mungkin sudah nggak sabar mendengarkan pengalaman-pengalaman yang beraroma mistis ataupun pengalaman terkait visual atau penampakan yang pernah dilihat oleh Bang Ilham yang mungkin sampai sekarang dirasa tidak masuk akal, kok bisa ya begitu. Baik, mungkin bisa diceritakan salah satunya Bang Ilham kepada sahabat-sahabat Dijavu semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya sih bukan pernah mengalami, jadi sedikit berbagi cerita aja kepada teman-teman Dijavu bahwasannya pernah mengalami dan merasakan penampakan yang memang saya rasakan gitu di zaman saya muda ya. Sekarang kira-kira beberapa tahun berapa tahun yang lalu kira-kira? Kurang lebih kejadiannya gini Kang, itu sekitar saya di 2006 2007. 2006 kalau nggak salah. Berarti kurang lebih 16 tahun lalu ya? Iya, jadi 2006 itu saya baru lulus sekolah di 2005. 2006 itu kejadiannya, cerita singkatnya sih, lagi ada masalah dengan orang tua, terus akhirnya saya lari ke sahabat saya, ke rumah teman Kang. Jadi di rumah teman saya pun saya berusaha untuk nginap, jadi tidak pulang tuh untuk beberapa hari. Tapi di malam pertama pas lagi saya menginap di rumah teman saya, kalau boleh tahu di mana itu rumahnya? di Perum Kang. Perum 1. Berarti ini kisah ini terjadi di Tangerang ya? Ya, di Perum 1 di Jalan Cisadane. Oke, baik. Ya, jadi kejadiannya saya sedang lagi ada masalah dan saya lagi coba untuk curhat ke teman sahabat saya, laki-laki juga, bukan. Siap. Jadi pas lagi saya menginap di sana, singkat ceritanya itu kita tidur tuh pas malamnya. Pas malamnya kita lagi tidur, itu posisinya saya sama temen tuh, kalau orang pada umumnya tidur kan dalam satu ini ya celentang bareng berdua begitu kan ya Kak. Tapi ini enggak, saya menghadap ke kiri, teman saya menghadap ke kanan. Oke, dan ini tidur di artinya tidur di tempat tidur yang sama. Di tempat tidur yang sama, tapi saya menghadap ke kiri, teman saya menghadap ke kanan. Nah, ya awalnya sih nggak ada kejadian apa-apa gitu, maksudnya normal-normal aja pas lagi saya tidur. Tapi di tengah malam, pas lagi pertengahan malam lah, saya tuh terbangun, bukan terbangun sih bahasanya, mungkin saya membalikkan badan kali Kang ya. Jadi lagi tidur miring posisi begini. Tidur miring. Betul, lagi tidur miring gitu. Mulet kalau bahasa itu ya. Mulet mungkin pas lagi saya mengituinkan tangan saya, merebahkan tangan saya atau merebahkan badan saya tuh memegang telukup tangan dan bahasanya itu ada kain gitu. Jadi posisinya saya tidur kan tengah-tengah kosong tuh Kang.
Jadi pas lagi kosong tengah-tengah tuh saya berbaring celentang, tiba-tiba kok saya memegang ada tangan gitu. Tangan dengan posisi sedakep ya, kalau bahasa kita ya. ya. Lagi sedakep. Iya. Nah akhirnya saya coba untuk meraba-raba dalam posisi yang merem, tapi saya juga belum melek, itu belum melihat ke samping. Pas lagi saya meraba-raba itu masih kain semua, sehingga saya jadi penasaran, sehingga ketika saya melihat itu Masya Allah. Dan ini pertama kali saya mengalami penampakan yang memang real saya rasakan di saat itu. Jadi pas lagi saya melihat itu sosok pocong kan. Oh. Jadi yang saya lihat tuh, Jadi pocongnya berada di tengah-tengah antara Kang Ilham dan teman Kang Ilham itu. betul. Pas lagi saya memegang sedakap tangannya itu langsung Allahu Akbar. Jadi udah saya udah nggak bisa ngomong segala macam karena memang saya melihat sekali gitu. Jadi udah Bentuknya. samping-sampingnya mungkin lebih dekat kali ya Kang daripada ini. Kalau ini masih ada jaga jaraknya. Kalau ini mah udah, misalnya saya di sini, beliau tuh udah si pocongnya ini udah di samping saya begini, jadi saya nengok udah Allahu Akbar. Jadi saya juga ngomong udah nggak bisa bersuara, ketekan sama nafas saya dengan rasa takut yang luar biasa. Ya Dan berarti itu dalam kondisi sadar ya? setengah sadar, tapi saya melihat nampak penjelasannya. Maksudnya kejelasannya itu bener-bener pocong dan saya masih ingat banget itu. Oke, baik. Jadi di tempat tidur itu di dalam kamar rumahnya Bang Ilham itu, Bang Ilham tidur berdua dengan teman laki-laki itu. Iya. Dan katakanlah dengan posisi saling miring, mungkin Bang Ilham miring ke kiri, teman miring ke kanan. Betul. Sehingga ada jeda di tengah-tengah. Betul. Dan ketika Membalikan badan. tengah malam Bang Ilham ngulet ya, atau membalikan badan dan diraba, itu kain kafan ya, jadi seperti kain ya. Awalnya saya pikir itu teman saya, cuma saya berlogisnya pas lagi dalam keadaan tidur itu, lah kok teman saya pakai kain gitu, padahal kan kita tidur memang tidak ada selimut, tidak ada apa gitu. Jadi tidur ya tidur dengan pakaian yang ada. Jadi bentuknya adalah seperti jenazah yang mau dikebumikan dengan Betul. Dan memang sedang begini kan gitu. Jadi bahasanya memang. Oke. Tapi memang yang saya lihat sosoknya itu karena di sini kan masih kalingan kain kafannya gitu putih kan. Jadi saya tidak melihat wajahnya ini siapa. Cuma pas lagi saya noleh aja dan itu saya kelihatan jelas karena emang ada pocongnya. Ini di bundel ya. Dan itu baunya itu apa ya? Bau kuburan. Kayak bau melati tapi bau amis atau bau amis atau gimana sih? Cuma yang memang saya benar-benar ingat itu cuma kain putih dan saya ngeliat ada ininya, pocongannya. Iya. Saya nggak bisa bergerak, cuma menoleh begini, tapi saya udah nggak bisa bergerak, kaku badan saya. Itu sekian detik, kurang lebih 9 atau 10 detik, akhirnya saya bisa menggerakkan badan saya untuk balik lagi, memiringkannya. Tapi saya nggak bisa lari, kaku kali. Jadi ketika tangan Bang Ilham menyentuh si pocong itu, meraba tangannya yang sedang sedakap. Nah, kemudian wajah Bang Ilham melihat ke arah pocong itu. Jelas. Itu kaku, tiba-tiba merasa kaku. Sangat kaku. Tapi sempat nggak refleks, kalau orang kan bacaan apa gitu. Pasti. Itu udah bacaannya udah yang pokoknya sebisa saya, tapi saya nggak bisa mengeluarkan suara kencang. Dan saya mau memanggil teman saya aja udah nggak mikirin kemanggil ke teman, cuma lebih ke bacaan yang saya ingat aja. Entah itu baca Al-Fatihah atau saya udah lupa, pokoknya saya ingat saya aja udah. Teman Bang Ilham posisinya masih miring ke arah sana? Nggak ngeliat, karena kan udah ketutupan kehalangan sama si pocong itu. Jadi seperti sosok jenazah yang dipocongin itu ya. Nah, kemudian Bang Ilham berhasil kembali memiringkan badan, tapi tidak kemudian lari, tidak ya? Tidak, karena emang ada sempat terbesit untuk bisa lari, tapi semua sekujur badan saya itu kaku banget. Berapa lama itu terjadi? Itu kan pas lagi saya pegang itu, saya berusaha untuk ngebalikin badan itu kurang lebih 9 atau 10 detikan gitu ya. Akhirnya saya bisa ngebalikin badan. Setelah balikin badan itu ya hitungan detik juga sih Kang, kurang lebih, tapi agak lama gitu. Setelah agak lama saya mau bisa menggerakkan badan saya tuh, setelah udah saya maringan dengan bacaan yang saya baca gitu, udah astagfirullah, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah, segala macam saya baca bisa saya. Ya akhirnya
bisa tuh saya menggerakkan lagi Kang. Pas lagi setelah bisa menggerakkan lagi, saya penasaran gitu. Saya pengen lihat lagi. Takutnya memang itu halu saya. Dan saya setelah balikin badan, udah nggak ada itu si pocongnya tersebut. Jadi dalam waktu, dan dari situ baru saya bisa menggerakkan badan saya bebas. Saya langsung tengkurap langsung. Ini saya belum berani ngebangunin teman saya juga karena masih dalam keadaan yang takut banget Kang. berarti penampakan yang diperlihatkan kepada Bang Ilham, sosok pocong itu real ya, artinya secara jelas terlihat ya. Tapi wajahnya tidak terlihat ya, jadi ketutupan itu iya, ya, karena itu. Iya, karena kan kalau yang dipocong kan begini kan kayak gitu. Jadi saya nggak ngelihat itu sosoknya siapa, cuma memang maksudnya wajahnya itu seperti apa. Cuma yang saya lihat pocongnya itu, dan itu baunya memang kecium banget sama saya, bau bunga-bunga melati atau kayak gimana gitu, sama ada bau amisnya. Itu jam berapa itu kira-kira? Wah, dini hari. Iya, kurang lebih sekitar jam 1 jam 2-an, pokoknya dini hari lah. Tapi 2. Kemudian bisa tidur lagi? Dengan rasa ketakutan yang tinggi, saya mencoba untuk, jadi tanpa, saya sih nggak apa ya, tanpa sadar lagi gitu Kang. Karena udah pas lagi saya ngeliat itu sosok pocongnya sudah tidak ada, saya langsung tengkurap. Tapi saya juga tidak berani lari atau bangunin teman saya karena masih takutnya pas giliran saya bangun, pocongnya ada di pintu. Nah, saya boleh tanya, di rumah itu rumah pada umumnya rumah kan? Pada umumnya rumah. Apakah misalnya di belakangnya ada makam atau kanan kirinya kebun? Tidak. Cuma yang menjadi kan setelah kejadian itu saya mungkin pagi-paginya tuh cerita ke teman saya. Bahwasanya saya melihat gini. Saya menceritakan kronologisnya kejadian itu, dan si teman saya ini menceritakan lagi ke ibunya. Nah, memang saya waktu lagi menginap itu dengan membawa masalah, itu tidak berselang lama waktunya dengan meninggalnya almarhum bapak teman saya. Kurang lebih itu kalau nggak salah masih 40 harian apa sebelum. Pokoknya saya belum lama dengan meninggalnya almarhum bapaknya teman saya itu. Jadi bapaknya teman saya meninggal, selang 40 harinya saya nginep di situ dengan membawa masalah. Nah, pas lagi saya ceritakan gitu, ibunya langsung masuk ke kamar. Saya pertama ditanya dulu kebenarannya seperti apa, saya cerita benar. Langsung si ibunya teriak di kamar. Ya, lucunya ini ya, jadi si ibu mengasumsikannya bahwasannya yang menampakkan itu adalah almarhum bapaknya. Tapi kalau saya tidak arah ke sana. Cuma ibunya langsung bilangnya, "Pak, jangan ganggu, ini si Ilham, ngapain kamu ganggu?" gitu. Oke. Jadi Bang Ilham itu ketika berkunjung atau menginap di rumah temen, ayahnya ini baru saja meninggal. Baru saja meninggal. Sehingga ketika terjadi penampakan visual dalam bentuk pocong itu diasumsikan bahwa itu adalah almarhum bapaknya. Dan itu pertama kali Kang. Sebelumnya kan waktu lagi saya kecil mungkin saya pernah merasakan aja. Banyak sih kejadian waktu kecil, kayak waktu lagi mati lampu ada penampakan. Jadi cuma kalau dulu kan waktu saya kecil lampu tuh nggak pakai lilin ya, cuma pakai lampu tempel petromak gitu. Jadi di atas itu terlihat cuma lampunya aja, tapi di bayangan lampu yang dari si lampu tempelnya ini terlihat tangannya siluet ya, jadi kayak siluet doang, tangannya begini, napak begini Kang, napak kayak bayangan nampaknya di ini dong, langit-langit. Di langit. Ya? Nah, itu saya tidur. Pas lagi saya tidur, saya ngeliat ada bayangan telapak tangan. Saya pikir telapak tangan saya atau adik saya kan gitu. Saya gerak-gerakin semua tangan yang ada di kamar itu kan, saya cuma ada berempat. Saya, adik saya, bapak sama ibu. Nah, saya gerakin semua itu, nggak ada yang gerak. Bayangan itu tangannya. Akhirnya saya juga langsung takut. Okay. Jadi ini salah satu pengalaman yang terjadi. Oh ya, siap. Salah satu pengalaman yang terjadi di masa kecil ya. Jadi bahwasanya Bang Ilham ini juga sebetulnya pernah ditampakkan hal semacam ini. Dan mungkin juga nantinya ada cerita yang lain ya. Artinya mungkin pernah terjadi beberapa kali, tapi nanti kita simpan dulu ceritanya untuk di part selanjutnya. Baik, sahabat-sahabat di Japu sekalian, bahwasanya kita kerap kali menemukan fenomena di masyarakat. Jika ada orang yang meninggal, baru saja ditinggal oleh keluarganya,
kemudian ya mungkin ya ada, saya juga sering mendapati cerita-cerita kemudian ada salah satu anggota keluarga yang kesurupan, atau kalau orang kita bilang kemasukan dan lain sebagainya. Oh ini bapaknya datang, oh ini kakeknya datang dan lain sebagainya. Nah yang patut kita pahami adalah bahwa beliau-beliau ataupun orang-orang yang sudah almarhum, sudah meninggal, tentu saja beliau-beliau itu disibukkan dengan pertanyaan alam kubur. Jadi bahwasanya kemudian kembali dalam bentuk yang lain atau mengganggu dan lain sebagainya, kita tetap berpegang pada bahwasanya setelah kematian ada dunia ataupun ada kehidupan sebetulnya sesungguhnya yang baru dimulai, dan pastinya almarhum dan almarhumah itu sudah sibuk dengan pertanyaan-pertanyaan ataupun hisab amal-amal ketika di dunia. Jadi asumsi bahwa didatangi oleh arwah-arwah dan lain sebagainya, seyogianya kita menepis hal semacam itu. Dan kita senantiasa berserah kepada Gusti Allah terhadap hal-hal yang dapat menyesatkan mindset atau pola berpikir kita terkait hal semacam itu. Baik sahabat-sahabat Tijapu sekalian, Bang Ilham terima kasih banyak yang sudah membagikan kisahnya kepada kita semua. Kita akan berjumpa di lain waktu. Semoga kita semua senantiasa diberikan Gusti Allah sehat walafiat. Amin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.